Shalom, selamat pagi. Kembali kita datang dalam hadirat Tuhan. Kita mau memberi yang terbaik. Kita mau bangun mesbah doa pagi kita pagi hari ini. Kita mau bersyukur, kita mau menyembah, memuji, mempersembahkan puji-pujian yang terbaik buat Tuhan. Mari saudara kita berdoa. Bapa kami yang bertata dalam kerajaan sorga, puji syukur Tuhan pagi hari ini kami boleh datang di dalam hadirat-Mu. Kami boleh Tuhan masuk dalam tahta-Mu yang kudus. Kami mau Tuhan, terima kasih pagi hari ini dikuduskan, disucikan dengan darah Yesus. Sebelum kami memberi yang terbaik persembahan hidup kami lewat pujian penyembahan kami padamu. Di dalam nama Tuhan Yesus, ampuni segala dosa dan kelemahan kami Bapa, layakan kami di hadapan-Mu. Dan sekarang kami mau beri yang terbaik hidup kami kepadamu sebelum kami akan beraktivitas di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, kami tidak izinkan kuasa iblis mengganggu mesbah doa pagi kami pada hari ini. Kami ikat, patahkan, kami hancurkan di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa Engkau yang maha baik, terpujilah nama-Mu, haleluya, amin. Mataku tertuju kepadamu, kuserahkan hidupku ya Tuhan, amin. Mataku tertuju padamu, amin, haleluya. Genap hidupku kuserahkan padamu. Bimbing aku masuk dalam rencana-Mu Tuhan. Bimbing aku masuk rencana-Mu, amin. Untuk membesarkan kerajaan-Mu ya Tuhan, haleluya. Mataku tertuju kepadamu, biarlah kami tujukan hidup kami padamu Tuhan Yesus, amin. Mataku ya Tuhan tertuju padamu, haleluya. Segenap hidupku, haleluya, kuserahkan padamu. Bimbing aku masuk rencana-Mu, amin Tuhan. Untuk membesarkan kerajaan-Mu, ku mau mengikuti, ku mau mengikuti kehendak-Mu Tuhan, kehendak-Mu ya Bapa. Ku mau selalu menyenangkan hati-Mu. Mataku tertuju kepadamu Tuhan, hanya Yesus kami mau Tuhan, serahkan hidup kami padamu, amin Tuhan, amin. Tertuju padamu, haleluya. Segenap hidupku kuserahkan hidupku padamu. Segala apapun yang kami kerjakan dan rencanakan dalam hidup ini, kami mau mengandalkan-Mu Tuhan Yesus, amin. Bimbing aku ya Tuhan masuk rencana-Mu, amin. Untuk membesarkan kerajaan-Mu, oh
senangkan hatimu, hidup dalam kekudusan-Mu, dalam kebenaran-Mu, sampai selama-lamanya, sampai bumi berlalu. Ku mau tetap setia, menuruti melakukan kehendak-Mu, hidup di dalam terang-Mu, menjadi berkat di dalam hidup kami. Haleluya, Engkau baik selamanya ya Tuhan. Haleluya, Engkau Tuhan terang hidup kami. Ku mau tetap setia dalam kehendak-Mu, berjalan dalam terang-Mu. Ku tak mau jatuh ya Tuhan, ku tak mau lemah. Hanya Engkau kekuatanku, Engkaulah gembalaku yang baik. Yesus Tuhan, Kaulah penyelamat hidup kami. Ku mau setia menuruti kehendak-Mu, sampai hidup yang baru yang kekal. Terima kasih Bapa, Engkau Allah yang hidup. Engkau tetap hidup selamanya Tuhan, meski bumi ini berlalu Tuhan. Oleh karena Tuhan, sudah berlalunya hidup yang lama Tuhan, dan kami mau tetap terus setia tertuju kepadamu Tuhan. Kami tidak mau Tuhan mata kami, Tuhan, tertuju yang lain hanya selain Engkau. Karena kami yakin ada kehidupan yang kekal, ada kehidupan yang membuat kami Tuhan lebih berbahagia, untuk kami tetap lebih setia mengasihi-Mu Tuhan. Meskipun hari ini kami menghadapi apapun Tuhan, Bapa, baik yang tidak baik, yang lebih banyak yang kami hadapi, namun kami mau tetap menguatkan hati, memberi yang terbaik hidup kami padamu Tuhan. Kami hanya menguatkan hati diri kami padamu Tuhan, karena hanya tertuju kepadamu kami mendapatkan kekekalan dan mendapatkan keselamatan, kebenaran di dalam Engkau. Dan kami percaya Tuhan selalu menyertai kami, tak pernah Engkau tinggalkan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mau tanggalkan semua beban apapun yang terjadi dalam hidup kami. Kami hanya percaya bahwa Yesus Tuhan pemenang kami, Yesus kekuatan baru, Engkau yang dahsyat dalam hidup kami. Mataku tertuju padamu Tuhan, kami serahkan hidupku padamu Tuhan. Bapakku tak dapat hidup tanpamu. Inilah pujian yang kami naikkan, seruan dan doa kami. Haleluya Tuhan. Ku tak dapat hidup tanpamu ya Tuhan, amin. Ku tak dapat hidup tanpamu Tuhan Yesusku. Inilah doa dan pujian penyembahan kami Tuhan. Ku tak dapat hidup tanpamu, Engkau Tuhan seruan dan doa kami. Ku tak dapat hidup tanpamu Tuhan Yesusku. Bagaikan ranting yang kering, bila kami lepas darimu Tuhan, kan ranting yang kering Tuhan. Bila ku lepas darimu, sebab Kau pokok anggur kami yang paling benar dalam hidup kami. Pokok anggur yang benar Tuhan, yang beri kehidupan. Kau benar Tuhan, bagaikan ranting yang kering Tuhan. Bila ku lepas darimu, Kau pokok anggur yang benar, pokok anggur yang benar Tuhan, yang beri kehidupan. Bagaikan ranting yang kering, bagaikan ranting yang kering Tuhan. Bila ku lepas darimu, Kau pokok anggur yang benar dalam hidup kami, pokok anggur yang benar Tuhan, yang beri kehidupan, yang berikan keselamatan sampai selama-lamanya. Amin Tuhan.
Kaulah pokok anggur yang benar Tuhan, yang beri kehidupan. Kaulah pokok anggur yang benar, lah pokok anggur yang benar Tuhan, yang beri kehidupan. Terima kasih Tuhan Yesus, haleluya. Terima kasih ya Tuhan. Kami ucap syukur buat pagi hari ini. Kami siapkan hati kami untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu. Segala kuasa kegelapan, roh jahat yang coba mengganggu firman Tuhan disampaikan, dipatahkan, dihancurkan dalam nama Yesus. Terpuji nama-Mu di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Ya, shalom saudara, selamat pagi. Selamat kita bertemu kembali di dalam mesbah doa pagi. Saudara, pada pagi hari ini kita akan mendengar firman Tuhan yang terdapat di dalam Ibrani pasal yang ke-11. Ibrani pasal yang ke-11 ayat yang ke-24. Kita akan membaca sampai ayat yang ke-26. Demikian firman Tuhan. Karena iman, maka Musa setelah dewasa menolak disebut anak putri Fir'aun, karena ia lebih suka menderita sengsara dengan umat Allah daripada untuk sementara menikmati kesenangan dari dosa. Ia menganggap penghinaan karena Kristus sebagai kekayaan yang lebih besar daripada semua harta Mesir, sebab pandangannya ia arahkan kepada upah. Ya, saudara, firman Tuhan mengatakan kepada kita, saudara, bahwa saudara kita harus berfokus pada kekekalan seperti Musa. Ya, dikatakan bahwa setelah dewasa Musa menolak disebut anak putri Fir'aun, ya, karena dikatakan ia lebih suka menderita sengsara, ya, dengan umat Allah daripada menikmati kesenangan yang sementara dari dosa. Ya, saudara yang terkasih dalam kasih Tuhan Yesus, ya, mengapa Musa dapat melakukannya? Dia rela menderita bersama dengan umat Allah, bangsa Israel. Ya, dia menerima panggilan Tuhan untuk membawa bangsa Israel keluar dari perbudakan bangsa Mesir. Ya, dari kehidupan yang nyaman di istana raja. Ya, dia menanggalkan, saudara, kenyamanannya. Ya, dia menanggalkan kekuasaannya, dia menanggalkan kekayaannya dan kemuliaan duniawinya. Saudara, tatkala dia melihat bangsanya mengalami penderitaan dan kesulitan hidup, ya, mereka diperbudak selama, saudara, 350 tahun, ya, saudara, bangsa itu diperbudak oleh bangsa Mesir. Tuhan memakai Musa untuk membebaskan, saudara, bangsa Israel dari perbudakan bangsa Mesir dan membawa bangsa itu menuju pada tanah perjanjian, yaitu tanah Kanaan. Ya, saudara, firman Tuhan tadi mengatakan bahwa, saudara, karena iman maka Musa setelah dewasa menolak disebut anak putri Fir'aun. Ya, saudara, dia rela menanggalkan kenyamanannya dan dia menanggalkan zona amannya. Ya, dia rela menderita untuk menerima panggilan Tuhan, saudara, membawa bangsa Israel, saudara, menuju tanah perjanjian, yaitu Kanaan. Dikatakan bahwa ia menganggap penghinaan karena Kristus sebagai kekayaan yang lebih berharga atau lebih besar dari semua harta Mesir,
sebab pandangannya ia arahkan kepada upah. Ya, saudara, yaitu kekekalan hidup yang kekal. Ya, saudara, kehidupan kita juga harus berfokus pada kehidupan yang kekal. Oleh karena itu, supaya kita tidak melekat hati kita kepada kekayaan, kenikmatan dunia ini, ya saudara, bersama dunia ini, supaya kita jangan mengalami kebinasaan bersama dunia ini yang akan dibinasakan, maka biarlah kita fokus pada kehidupan yang kekal, kepada kekekalan. Ya, karena firman Tuhan mengatakan bahwa dunia tempat kita tinggal saat ini adalah sementara. Ya, saudara, apapun yang ada dalam dunia ini yang kita lihat itu hanya bersifat sementara. Ya, oleh karena itu biarlah fokus kita, biar kita boleh membenahi kehidupan saudara dan saya. Ya, manusia batiniah kita jauh lebih berharga daripada manusia lahiriah kita. Ya, firman Tuhan mengatakan bahwa manusia lahiriah kita semakin merosot, namun biarlah manusia batiniah kita terus dibaharui dari hari ke hari. Sebab penderitaan ringan yang kita alami itu mengerjakan keselamatan atau kemuliaan kekal yang jauh melebihi segalanya. Ya, saudara, penderitaan yang saudara dan saya alami tidak sebanding dengan kemuliaan yang akan Tuhan berikan kepada saudara dan saya. Oleh karena itu biarlah kita memiliki pandangan bahwa kita hanyalah pendatang dan perantau di dunia ini. Ya, sebagaimana Abraham di dalam kitab Ibrani yang sama juga dalam pasal 11, dia menganggap bahwa dia hanya pendatang dan perantau di dunia ini. Dikatakan karena iman Abraham taat ketika ia dipanggil untuk berangkat ke negeri yang akan diterimanya menjadi milik pusakanya. Lalu ia berangkat dengan tidak mengetahui tempat yang ia tuju. Itu di ayat yang ke-8 dari Ibrani 11. Ayat yang ke-9 katakan karena iman ia diam di tanah yang dijanjikan itu, seolah-olah di suatu tanah asing. Dan di situ ia tinggal di kemah dengan Ishak dan Yakub yang turut menjadi ahli waris yang satu itu. Ayat yang ke-10 mengatakan demikian. Sebab ia menanti-nantikan kota yang mempunyai dasar, yang direncanakan dan dibangun oleh Allah. Ya, saudara, orang beriman tentu fokus hidupnya adalah bukan pada hal yang sementara, tetapi hal yang kekal. Ya, dia tahu bahwa saudara, hidupnya di dunia ini hanya sementara, dan dia menganggap bahwa dirinya adalah sebagai perantau atau pendatang di dunia ini. Ya, sebagaimana yang firman Tuhan saudara katakan di ayat, kita melangkah di ayat yang ke-13, ya kita juga belajar dari Abraham. Dikatakan dalam iman mereka semua telah mati sebagai orang yang tidak memperoleh apa yang dijanjikan. Ya, baik Abraham, Ishak dan Yakub, saudara, mereka tidak menerima tanah yang dijanjikan. Ya, hanya keturunannya yang memperoleh. Ya, dikatakan tetapi yang hanya dari jauh melihatnya dan melambai-lambai kepadanya, dan yang mengakui bahwa mereka adalah orang asing dan pendatang di bumi ini. Ya, saudara, Abraham fokus hidupnya adalah tertuju kepada kekekalan. Ya, dikatakan bahwa ia menganggap bahwa dia sebagai orang asing dan pendatang di bumi ini. Ya, oleh karena itu biarlah hati kita tidak melekat kepada dunia ini, apalagi kita hidup sama dengan orang dunia ini. Firman Tuhan katakan bahwa apa yang ada dalam dunia, yaitu keinginan daging, keinginan mata, dan keangkuhan hidup, bukanlah berasal dari Bapa, tetapi dari dunia ini. Dan dunia sedang lenyap dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Namun orang yang melakukan kehendak Allah, dia akan hidup selama-lamanya. Ya, itulah fokus hidup kita. Dikatakan ayat yang ke-14, sebab mereka yang berkata demikian menyatakan bahwa mereka dengan rindu mencari suatu tanah air. Dan kalau sekiranya dalam hal itu mereka ingat akan tanah
asal yang telah mereka tinggalkan, maka mereka cukup mempunyai kesempatan untuk pulang ke situ. Tetapi sekarang mereka merindukan tanah air yang lebih baik, yaitu satu tanah air surgawi. Sebab itu Allah tidak malu disebut Allah mereka, karena Ia telah mempersiapkan sebuah kota bagi mereka. Ya, sudah dikatakan bahwa tetapi sekarang mereka merindukan tanah air yang lebih baik, yaitu suatu tanah air surgawi. Ya, oleh karena itu, saudara, selama kita hidup dalam dunia yang sementara dan yang singkat ini, baiklah kita boleh hidup berbuah, menjadi berkat bagi banyak orang. Ya, hidup saudara dan saya dapat dipakai Tuhan menjadi alatnya untuk menjadi saksinya. Ya, Tuhan Yesus mengatakan bahwa biarlah kebaikan hatimu diketahui oleh semua orang, dan mereka akan memuliakan nama Bapamu di surga. Ya, karena itu di hari yang singkat ini, bahwa kehidupan yang singkat ini yang digambarkan firman Tuhan seperti uap air yang sebentar kelihatan lalu lenyap. Saudara, di hidup yang sementara ini, biarlah saudara dan saya kita boleh berbuah. Ya, Paulus mengatakan bahwa mati adalah keuntungan, dan jikalau aku hidup harus memberi buah. Ya, oleh karena itu, saudara yang berada dalam Tuhan, biarlah kita boleh peduli akan keberadaan di sekitar kita. Saudara dan saya jadi berkat di gereja. Ya, bukan menjadi batu sandungan, tetapi jadi berkat. Apa yang bisa saudara lakukan bagi gereja, ya, di mana tempat saudara dan saya beribadah. Ya, saudara, apa yang dapat engkau berikan, semua lakukan seperti untuk Tuhan dan bukan manusia. Demikian juga dalam masyarakat di sekitar. Apabila kita melihat keadaan orang-orang yang susah, saudara, biarlah kita boleh melayani mereka. Ya, kita boleh menjadi berkat, saudara. Kita menabur kebaikan, kita akan menuai kebaikan. Kita boleh menjadi berkat. Ya, apapun yang kita punya, kita mengumpulkan harta di sorga, bukan harta yang di bumi. Oleh karena itu Tuhan katakan, ingatlah kepada orang-orang yang miskin, orang-orang yang papa, orang-orang yang hina, orang-orang yang lemah dan tidak berdaya. Saudara dapat Tuhan pakai menjadi alat berkat di dalam tangannya. Ya, oleh karena itu biarlah saudara dan saya kita boleh fokus pada kehidupan yang kekal, dan benahi hidup saudara dan saya. Ya, kalau ada dosa, cepat kita selesaikan pada hari itu juga, pada saat itu juga. Kita mohon pengampunan daripada Tuhan. Sebab firman Tuhan katakan, jika engkau mengaku dosa, aku setia dan adil, aku akan mengampuni segala dosamu. Ya, saudara, tanpa pengakuan tidak ada pengampunan. Oleh karena itu biarlah kita boleh mengakui jujur di hadapan Tuhan, supaya hidup kita boleh layak dan berkenan di hadapan Allah, dan kita boleh siap menyambut kedatangan Tuhan pada kali yang kedua. Karena fokus hidup kita adalah tinggal bersama dengan Tuhan Yesus dalam kehidupan kekal bersama-samanya, bahkan ikut memerintah bersama-sama dengan Dia. Ya, saudara, inilah firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan ini menjadi berkat dalam hidup saudara dan saya. Biar kita boleh fokus memandang ke depan. Ya, jangan kita putus asa, jangan kita lemah. Masih ada Tuhan dalam hidup saudara dan saya. Tetap percaya, ya, kalau Tuhan yang begitu mengasihi saudara, Yesus datang ke dalam dunia. Ya, Dia menanggalkan segala kekayaannya, keilahiannya seperti Musa, bahkan Yesus lebih lagi. Ya, Dia adalah Allah yang turun ke dalam dunia menjadi sama dengan manusia, menanggalkan segala kealahannya, kehormatannya, kemuliaannya. Dia mau menderita bagi saudara dan saya untuk menyelamatkan saudara dan saya. Sebagaimana Musa, dia menanggalkan semua kekayaan kehormatannya untuk menyelamatkan bangsa Israel. Saudara, Tuhan yang begitu mengasihi saudara dan saya, biarlah kita membalasnya dengan kita mengasihi Dia dan sesama. Firman Tuhan mengatakan, Kristus telah mati bagi kita,
supaya kita yang hidup tidak lagi hidup untuk dirinya sendiri, tetapi hidup untuk sesamanya, hidup untuk Tuhan, hidup menjadi berkat bagi banyak orang, sehingga nama Tuhan yang dipermuliakan. Ya, inilah firman Tuhan. Saudara, kita akan tundukkan kepala, kita akan berdoa. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih buat firman-Mu. Tuhan, biar fokus hidup kami adalah fokus hidup dalam kekekalan tinggal bersama dengan Tuhan di surga. Oleh karena itu selama kami hidup dalam dunia, biar kami boleh berdampak, biar kami boleh menjadi berkat, baik dalam gereja, baik dalam bermasyarakat di sekitar kami, baik juga dalam berbangsa ya Tuhan, di mana kami juga akan pada tanggal 14 Februari ini akan melaksanakan pemilu, biar kami boleh mengambil bagian di dalamnya Tuhan, karena kesejahteraan bangsa ini adalah kesejahteraan kami juga. Kami berdoa di dalam nama Yesus untuk bangsa kami, pemimpin yang akan datang. Biarlah mereka adalah orang-orang yang Tuhan sudah tetapkan sebelumnya untuk memimpin bangsa ini ya Tuhan. Karena kami tahu bahwa kesejahteraan bangsa ini adalah kesejahteraan kami juga. Oleh karena itu kami berdoa bagi bangsa ini ya Tuhan. Pakai hidup kami menjadi berkat di lingkungan sekitar kami. Bukan menjadi batu sandungan ya Tuhan lewat kehidupan kami. Tapi biarlah mereka boleh melihat perbuatan kami yang baik. Mereka boleh melihat kasih Tuhan Yesus ada dalam hati kami. Sehingga mereka memuliakan nama Bapa di surga. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Pakai hidup kami menjadi alat-Mu. Sebagaimana Musa yang Tuhan pakai untuk membawa bangsa Israel keluar dari perbudakan tanah Mesir. Demikian juga Tuhan pakai hidup kami untuk membawa orang-orang yang tersesat, yang diperbudak oleh dosa, untuk Tuhan pakai kami menyelamatkan jiwa-jiwa yang terhilang. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Terima kasih buat firman-Mu ya Tuhan. Yang lemah Tuhan kuatkan, yang susah Tuhan hiburkan, yang sakit ulurkan tangan-Mu untuk menyembuhkan. Demikian juga kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, yang mengalami keterikatan baik oleh kebiasaan-kebiasaan buruk, narkoba maupun juga seks bebas, ataupun juga minum-minuman keras Tuhan saat ini. Bagi kami yang mau bertobat ya Tuhan, lepaskan di dalam nama Tuhan Yesus. Sehingga kami hidup tidak dikuasai lagi oleh dosa, tapi kami dikuasai oleh firman-Mu ya Tuhan. Biar kami hidup bukan menjadi hamba dosa lagi, tapi hidup kami menjadi hamba kebenaran, menyerahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu ya Tuhan Yesus. Terima kasih ya Tuhan. Ini menjadi doa kami di hadapan-Mu, dan kami mau akhiri mesbah doa pagi ini di dalam nama Yesus, dan kami mau terima berkat-Mu. Saudara, arahkan pandangan-Mu kepada Tuhan Yesus. Kiranya berkat kasih karunia dari Allah Bapa, cinta kasih yang kekal dari Tuhan kita Yesus Kristus, penghiburan, pertolongan, dan penyertaan Roh Kudus menyertai saudara dan saya mulai hari ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang pada kali yang kedua, bahkan sampai selama-lamanya. Yang percaya sama-sama katakan amin. Tuhan Yesus memberkati saudara. Kalau saudara berkati melalui mesbah doa pagi ini, share kepada yang lainnya dan bagikan kesaksian saudara. Shalom, Tuhan Yesus.